Halo guys, kembali lagi dengan gue Bella di podcast Bellovers. Hari ini kita bakal ngebahas kisah misteri lainnya yang tentunya bikin kalian merinding. Apa-apaan nih? Kenapa lu ambil peran gue di sini, Mek? Lah, lu nggak cocok ada di sini, Al. Gue yang lebih cocok buat nemenin Bella. Lu juga, Bel. Kenapa main opening-opening aja? Gue aja baru datang. Sorry Al, gue disuruh sama Tame tadi. Gak ada. Mulai lagi dari awal. Halo guys, kembali lagi dengan gue Bella di podcast Bellovers. Hari ini kita nggak berdua aja nih. Kita kedatangan tamu yang sama sekali nggak pernah gue undang. Halo, gue Tame. Gue seneng banget nih bisa diundang ke sini. Hahaha. Padahal gue nggak ngundang lu, anjir. Udah, jangan berantem. Hari ini kita akan kembali membahas kisah misteri yang pastinya bikin kalian merinding. Iya, sebuah misteri penemuan mayat pendaki yang menggantung di Gunung Lembayung. Mendaki emang hal yang mengasihkan bagi mereka si penggiat alam. Tapi enggak dengan Raka. Karena hal yang dia hobikan justru malah menjadi petaka untuknya. Nah jadi kisahnya itu terjadi 4 bulan yang lalu. Seorang pendaki bernama Raka ditemukan tak bernyawa menggantung di sebuah pohon, tepatnya di Gunung Lembayung. Wah, gunung ya. Gue juga suka gunung sih, tapi yang kembar. Oh, kayak Gunung Sumbing sama Sindoro ya, yang di Jawa Tengah itu. Udah Bel, nggak usah ditanggepin. Kita langsung masuk ke ceritanya aja. Akhirnya bisa terrealisasikan juga ya acara tahunan kita. Gue kira lu nggak jadi ikut kah? Iya, tadinya sih gue nggak mau ikut karena kemarin gue demam 3 hari. Tapi syukurlah sekarang gue udah sembuh dan bisa ikut kalian. Syukur deh, acara ini tanpa lu nggak bakal seru kah? Oh ya, yang lain pada kemana? Kok nggak ikut satu mobil? Yang lain udah pada nungguin kita di sana kah? Kita ini yang paling telat kayaknya. Hahaha, sorry ya. Gara-gara gue telat bangun nih kayaknya. Jir, lu nabrak apa tadi kah? Kayaknya kucing deh, Bay. Biarin aja deh, salah dia. Tiba-tiba lewat di depan mobil kita. Yakin lu kah? Gak mau dicek dulu? Iya, Bay. Kalau ngurus tuh kucing, kita sampai sana kesorean nanti. Wah, parah sih Raka. Habis nabrak kucing ditinggal gitu aja. Iya, mau gimana lagi? Mereka ngejar waktu soalnya. Dan mobil mereka juga berangkat paling akhir. Iya benar, mereka pun tetap melanjutkan perjalanan saat itu, walaupun cuaca waktu itu sedikit mendung. Selamat siang semuanya. Hari ini kita semua akan mendaki ke puncak Gunung Lembayung. Ingat ya, bawa barang seperlunya aja dan jangan berlebihan. Cuaca sekarang agak mendung dan saya harap kalian bawa mantel juga ya. Dan ingat, jangan melanggar pantangan di gunung ini. Jaga bicara kalian, jaga sopan santun kalian, dan jangan buang sampah sembarangan, apalagi ngambil sesuatu dari gunung. Zaman sekarang masih aja ya percaya pantangan gitu-gitu. Muncak ya tinggal muncak, kok dibuat ribet. Lu jangan ngomong gitu kah? Udah, kita patuhin aja daripada kenapa-napa nanti pas naik. Hah, iya deh, Bay. Sebenarnya di sini Bayu udah agak khawatir sama Raka karena ucapannya yang barusan itu. Tapi mau gimana lagi, Bayu cuma bisa ingetin Raka doang. Gila ya si Raka, dia malah nggak percaya gitu. Nah, di perjalanan mereka santai aja, ngobrol, saling membantu dan lainnya. Langit siang itu kelihatan gelap meskipun gak hujan. Gila, gue capek banget anjir. Makanya gue ajak lo, biar gak cuma diem di rumah aja. Iya, Bay. Makasih banyak ya. Oh ya, ingat ya kata Bang Ari tadi, lu jangan sampai melanggar pantangan itu. Alah, bye. Terus kalau gue ngomongin setan, bakal muncul tuh setannya. Di sini tuh cuma ada pohon sama hewan kecil-kecil doang. Gak ada setan nenek-nenek atau sejenisnya. Raka!
Jaga ucapan lo. Ini di hutan. Kita nggak akan tahu apa yang bakal terjadi. Emang apa yang bakal terjadi, Bay? Gue bakal diseret gitu sama setan kayak di film horor. Bener-bener lo ya, Kak. Pokoknya gue udah ngingetin lo. Wah, si Raka makin menjadi-jadi ya omongannya. Dan gak cuma itu, tapi si Raka ini yang selalu buang sampah sembarangan di setiap perjalanan mereka. Dan tanpa dia sadari, perbuatannya itu membuat marah penunggu gunung tersebut. Hal itu juga yang menjadi awal teror buat si Raka sampai merenggut nyawanya. Duh, Bay, gue kebelet nih. Temenin yuk bentar. Ada-ada aja sih Luka. Kita harus cepet-cepet ke pos 3 buat diriin tenda karena udah mulai gelap ini. Ya gue tahu, bentaran doang. Loh, siapa itu? Dia manggilin gue ya? Gue samperin ah. Kok hilang orangnya? Apa gue salah lihat ya tadi? Wah, sialan Raka. Udah gue temenin malah ninggalin gue. Tapi setelah sampai pos 3, si Bayu malah nggak nemuin Raka. Dan teman-teman yang lain juga bilang kalau mereka udah nyampe pos 3 dari tadi, tapi nggak lihat Raka. Lah, terus tadi yang Bayu kejar itu siapa? Gak tahu pasti siapa yang Bayu kejar itu, tapi yang sebenarnya Raka itu masih di bawah pohon besar itu. Anjir lah, hawanya mulai dingin. Gue harus cepet-cepet nih, kasihan juga si Bayu yang udah nungguin. Duh, kok gue jadi merinding ya? Udahlah, gue ke Bayu aja, udah selesai juga. Aduh, siapa sih yang megangin kaki gue? Setan! Aduh, siapa sih yang naruh ginian di sini? Tai, pakai acara kesleo lagi. Ini semua gara-gara setan nenek itu. Lepasin gue, siapapun, tolong. Nah, besoknya Raka ditemukan tak bernyawa menggantung di atas pohon dengan keadaan sekujur tubuhnya terlilit akar pohon oleh Bayu dan teman-teman lainnya. Wah, gue jadi merinding nih. Intinya, setiap tempat pasti ada aturannya. Dan Raka udah melanggar aturan itu yang bikin penghuni di sana marah. Nah, itu adalah cerita misteri kita hari ini. Belajarlah untuk menghargai, karena di mana bumi dipijak, di sanalah langit dijunjung. Gak ada orang yang ingin bernasib sama seperti Raka kan? Jadi, semoga gak ada Raka-Raka lainnya yang menjadi korban. Oh iya, jangan lupa share dan subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan cerita misteri lainnya. Gue Bella. Gue Al. Dan gue Tame. Sampai ketemu di cerita-cerita horor lainnya.